kanker itu menggerogoti tubuhnya, melemah, dan akhirnya dia wafat, meninggal dunia minggu itu. Sudah, ada banyak kejadian. Kalau cerita narasi Allah hanya sampai pada kematian Kristus dan Kristus tidak bangkit, maka benar kata Paulus, sia-sia sekali. Saudara, sia-sia segala perjuangan kita. Sia-sia perjuangan kita untuk hidup benar. Sia-sia perjuangan kita untuk melawan ketidakadilan. Titik hanya sampai di situ aja. Akan ada banyak pertanyaan yang mungkin kita akan bisa jawab. Kita akan menjadi orang-orang yang frustasi. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi Alkitab memberitakan, Alkitab menyaksikan, dan Alkitab membuktikan bahwa Kristus yang mati itu adalah Kristus yang bangkit dari kubur. Dari 4 ayat yang pertama, sekali lagi saya menarik satu aplikasi kecil. Di sini Paulus ingin mengajak kita, kalau kita perhatikan, berkali-kali Paulus menekankan bicara masalah kitab suci dan Injil. Dan kekristenan harus dibangun dengan fondasi yang teguh dalam Injil Kristus, berita Injil yang lengkap. Oleh karena itu, tanpa kita bertekun dalam Injil, penyelidikan akan firman Tuhan, bertekun dalam menggali firman Tuhan, bertekun dalam membaca firman Tuhan, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing oleh berbagai macam rupa angin pengajaran. Terus hal yang kedua, Paulus juga mengajak kita untuk mendasarkan iman kita pada Injil, berita Alkitab, menolong kita atau memotivasi kita untuk melihat persoalan dan penderitaan di dunia ini dengan kacamata yang tepat, kacamata kemenangan, kacamata iman yang menang, iman yang telah bangkit dari antara kematian. Kalau kita melihat masalah-masalah jerih lelah kita akan frustasi kalau kita hanya menggunakan kacamata yang gelap. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memberikan satu kacamata yang jelas bahwa Allah lah yang memerintah, Allah lah yang berdaulat atas dunia ini, Allah lah yang berdaulat atas seisi dunia ini. Allah menciptakan dan Allah menggenapi seluruh kemuliaan ciptaannya. Saudara, kebangkitan Kristus akan menolong untuk kita melihat dengan jelas permasalahan-permasalahan hidup ini. Dan kalau saudara perhatikan dalam surat Korintus pasal 1 Korintus, Paulus menggunakan terminologi kebangkitan Kristus itu untuk menyoroti masalah bagaimana tentang perkawinan, tentang moralitas seks, tentang perjamuan kudus, tentang kasih dan lain sebagainya. Saudara, bagian yang kedua yang Paulus tegaskan adalah bicara masalah kebangkitan kita. Itu mulai ada 2 pertanyaan dasar dari ayat 12 sampai ayat 58. Itu terdapat di ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi masalah yang pertama ini Paulus jawab adalah sebagian jemaat Korintus yang meragukan adanya kebangkitan orang mati. Terus masalah yang kedua yang ingin Paulus jawab itu di ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Oh itu ya. Jadi 2 pertanyaan itu akan dibahas panjang lebar oleh Rasul Paulus. Pertama tadi pertanyaan tentang bagaimana ada tidaknya kebangkitan orang mati. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai dengan tubuh apa mereka akan datang kembali. Ayat yang ke-35. Saudara, kalau saudara perhatikan
meresponnya di ayat yang ke-12, 13 dan selanjutnya. Paulus dalam bagian ini seolah-olah setengah percaya, ya, dia bingung gitu ya, atau setengah percaya akan keraguan dan permasalahan yang timbul di dalam jemaat Korintus. Paulus meresponi, walaupun hal itu mungkin tidak masuk akal dia gitu ya. Kenapa mereka ragu akan kebangkitan orang mati? Namun Paulus meresponi keraguan Korintus itu, jemaat Korintus, dengan mengatakan beberapa hal. Pertama, saya cepat saja. Dia mengatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Itu diulangi di ayat 13, 15 dan 16. Ya, pasti ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Terus, hal yang kedua, Paulus mengajukan argumen seperti ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tadi sia-sia segalanya. Kita adalah orang yang paling malang. Ayat yang ke-19. Terus yang kedua, saya adalah pembohong dan berdusta pada Allah. Ayat yang ke-15. Atau yang ketiga, kita tetap hidup dalam dosa dan akan binasa. Ayat 17. Dan di ayat yang ke-32 dikatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Ya semua ya aja, nggak usah pikirin macam-macam, kata Paulus di ayat yang ke-32. Jadi itu argumen yang kedua. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia saya adalah pembohong dan kita akan tetap hidup dalam dosa. Masalah dosa tidak akan diselesaikan dan akhirnya kita akan binasa. Terus hal yang ketiga argumen Paulus yang ketiga adalah kebangkitan Kristus akan menjamin. Pertama, kebangkitan orang mati. Karena Kristus adalah yang sulung. Itu sudah akan lihat di ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Mari kita lihat ayat 20 dan ayat 23. Sini dikatakan ayat 20 dan ayat 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi sekali lagi, kebangkitan Kristus menjamin adanya kebangkitan orang yang percaya, kebangkitan kita, kebangkitan orang mati. Dan Kristus adalah yang sulung, dan nantinya akan diikuti oleh kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Terus yang kedua dikatakan bahwa kebangkitan Kristus akan menjamin bahwa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan total. Ayat yang ke-26. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, terus di ayat yang ke-54 sampai 57. Mari kita lihat juga. Ayat 54 sampai 57. Sehingga katakan karena yang dapat dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Allah yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Kristus menjamin kemenangan atas kuasa dosa. Maut telah dikalahkan, Kristus menang. Dan terakhir dikatakan bahwa kebangkitan Kristus akan menjamin bahwa Allah
akan menjadi raja atas alam semesta. Allah akan memerintah untuk selama-lamanya. Nanti kita akan lihat. Ya, itu ayat ada di ayat yang ke-27 sampai 28. Pemerintahan Allah akan ditegakkan. Segala kuasa diberikan dalam tanganku, kata Kristus Yesus dalam amanat agungnya. Jadi itu jawaban Paulus terhadap keraguan jemaat Korintus tentang kebangkitan orang mati. Terhadap pertanyaan kedua di ayat yang ke-35, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 35 pertanyaannya. Coba ayat 36 dibaca. Apa itu jawabannya? Jawaban Paulus katakan apa? Hai orang bodoh. Jadi sudah selesai ya, hai orang bodoh. Iya. Hai orang bodoh. Apa kamu? Dan selanjutnya. Jadi seolah-olah mengatakan, kok kamu tanya seperti itu gitu ya? Bertanya dengan tubuh apakah, terus bagaimana caranya orang mati akan dibangkitkan dan sebagainya. Saudara, memang harus diakui bicara masalah bagaimana bentuk dan bagaimana nantinya kebangkitan kita. Tetap itu menjadi suatu misteri, ya, suatu misteri yang mungkin tidak akan secara lengkap kita mengerti. Saudara, ada seorang Alkisah. Ada seorang anak SD kelas 2 sedang belajar perkalian. Sedang belajar perkalian 1 sampai 10. Ya ditanya sama kakeknya. Coba nak, berapa 6 kali 6? Berapa? Wah, pintar semua anak SD ya. Jawabnya dengan 36 gitu ya. Terus berapa 9 kali 8? 72. Jawabnya dengan bangga. Lalu kakek itu bertanya lagi, berapa 2 kali 12? Anak itu terdiam sebentar, lalu berteriak, tidak ada, ya. Karena dia belajar perkalian apa? 1 sampai 10. Saudara, anak itu baru belajar perkalian 1 sampai 10. Maka ia tidak tahu perkalian 12. Karena ia tidak tahu, lalu ia mengambil perkalian 12 itu apa? Tidak ada. Saudara, cerita sederhana ini memberikan satu pelajaran yang penting. Apa yang kita tidak ketahui belum berarti bahwa itu tidak ada. Apa yang masih merupakan misteri belum berarti bahwa itu tidak benar. Kesalahan terbesar orang-orang Kristus dan orang-orang Korintus dan juga teolog-teolog yang tidak percaya pada mujizat dan lain sebagainya yang hadir pada yang sekarang beredar di kekristenan. Kesalahan terbesarnya adalah menjadikan rasio sebagai ukuran satu-satunya untuk memahami apa yang ada dan apa yang benar, apa yang tidak ada. Ya. Jadi rasio dijadikan ukuran satu-satunya, menilai sesuatu itu ada atau tidak ada, sesuatu itu benar atau tidak benar, apa yang historis, apa yang tidak historis. Saudara, kalau bicara masalah kebangkitan tubuh misalnya, coba mari kita belajar atau coba perhatikan cerita dari Kristus yang bangkit, yang sebagai yang sulung di antara kita. Saudara, kalau kita lihat narasi Injil dan contoh tubuh kebangkitan Kristus, maka kita akan melihat ada yang sinambung, berkelanjutan, ada yang tidak sinambung. Ya. Ada beberapa hal yang
kita tidak tahu melalui peristiwa Paskah. Ya, apakah tubuh Yesus itu sama atau serupa dengan tubuh sebelum kebangkitan? Alkitab memberikan dua macam berita yang nampaknya seolah-olah paradoks atau bertentangan. Di satu pihak, tubuh Yesus yang bangkit adalah sama dengan tubuhnya yang semula. Buktinya apa? Murid-murid dapat mengenali Yesus. Dan ia memperlihatkan lubang paku pada tangannya. Bahkan ia makan sepotong ikan goreng di depan murid-muridnya. Sinambung. Tubuh itu adalah tubuh yang dikenal oleh murid-muridnya. Tapi ada berita kedua yang juga disampaikan oleh Injil. Di lain pihak, Yesus juga hadir dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Ia bisa masuk begitu saja dalam